Halo semuanya, Sawadee-krap. Salah satu fakta persidangan di sidang pembunuhan Brigadir Joshua adalah kita ketahui menurut versi dari Daden, anak terakhir dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati adalah anak adopsi yang sebelumnya dikatakan oleh Susi adalah anak kandung dari Putri Chandrawati. Kemudian akhirnya Susi membantah pernyataan dia sendiri dan mengaku itu adalah anak adopsi. Tetapi secara logika begini teman-teman, FS dan juga PC itu sudah diketahui memiliki 3 anak kandung. Terus juga kenapa kok menambah 1 anak lagi? Terus juga ada fakta persidangan berikutnya lagi di mana diketahui di Lebaran 2021 FS dan juga PC itu adalah waktu di mana mereka pindah atau pisah rumah. FS berada di rumah Bangka sedangkan PC itu berada di Saguling. Itu adalah suatu hal yang ada banyak fakta-fakta yang tidak match satu sama lainnya. Kenapa harus mengangkat anak lagi sih? Apalagi juga di hari kejadian, di mana PC itu berangkat dari Jakarta menuju Magelang dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Juli 2022, kan tidak ada anak yang berusia 1,5 tahun ini diajak. Kita menangkapnya masyarakat, ada anak masih balita, lucu seperti itu, ditinggalkan sehari aja kayaknya udah kangen banget, tetapi ini sudah lebih dari 5 hari, nggak tahu kenapa tidak seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kayaknya nggak masuk akal. Terus teman-teman pada banyak yang berspekulasi ya, apakah ini adalah cucu? Kalau cucu aku yakin tidak sama sekali. Karena ya anak-anaknya masih kecil-kecil banget, anak-anaknya FS dan juga PC. Kalau sana itu beneran cucu, pasti juga PC tidak mau terpisah sama anaknya. Atau mungkin ini juga bisa mengarah ke sana untuk yang anak dewasa, tetapi menurut aku tidak ada data lainnya merujuk ke arah sana. Tetapi memang ini adalah salah satu komen yang paling banyak kalian juga tuliskan. Tapi kalau secara pribadi, aku tidak percaya kalau ini mengarah ke arah sana. Terus yang kedua adalah bahwa ini adalah anaknya FS dengan perempuan lain. Ini juga posibilitasnya cukup tinggi. Atau yang ketiga adalah anaknya PC, menurut aku tidak dengan usianya yang sudah cukup dewasa, cukup beresiko. Atau yang keempat adalah memang beneran adalah anak adopsi. Ini adalah bagian yang sedang kita nantikan fakta persidangannya seperti apa. Karena hakim kan bertanya ini ke sejumlah saksi yang memang ada indikasi ada apa sebenarnya di balik ini. Apakah ini berhubungan dengan motif atau tidak. Terus Sarma Uli Simangunsong dan juga Febri Diansah, kuasa hukum FS dan juga PC, ini memang berkali-kali ya untuk memberikan pernyataan pembelaannya kepada kliennya, which is adalah hal yang wajar, terutama Febri Diansah pada saat mengatakan tentang peristiwa di Magelang tersebut. Febri Diansah ini selalu menggunakan pasalnya dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual, which is itu adalah hal yang benar secara aturan undang-undang, di mana dalam pasal tersebut kan dikatakan memang dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan seseorang itu sebagai tersangka atau sesuatu hal itu sebagai fakta. Baik ini konteksnya adalah sekarang di persidangan. Febri Diansah selalu mengatakan bahwa saksi dari korban itu adalah satu alat bukti. Kedua adalah keterangan dari saksi ahli, ini adalah dari ahli forensik psikologi. Aku tangkap di sini adalah dijadikan alat bukti kedua. Itu sudah ada 2 alat bukti dan secara undang-undang memang sudah bisa dikatakan ini adalah fakta. Jadi alat bukti kan ada 5 teman-teman. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Petunjuk itu ya banyak lah, misalnya gabungan di antara 2 alat bukti juga bisa, atau keterangan-keterangan dari saksi misalnya kayak Susi dan juga Damson dari keterangan testimoninya itu juga bisa menjadi salah satu petunjuk, yaitu termasuk petunjuk tapi tidak secara langsung untuk keterangan saksi sendiri. Nah, keterangan saksi, korban, dan ahli psikolog forensik ini harusnya nanti aku tuh menantikan momen di mana ini kan mereka belum mendatangkan saksi ahli ke persidangannya. Aku tuh pengen banget nanti di bagian pembuktiannya saksi ahli dari versinya FS dan juga PC, terus juga dari jaksa penuntut umum saling berdebat mengenai hal ini, terutama dalam mengenai psikologi. Karena logikanya gini ya, kalau memang ada peristiwa yang di Magelang tersebut diawali di tanggal 4 ya, 4 Juli 2022, udah mulai yang ada adegan bopong-bopongan itu, terus juga ada ulang tahun pernikahannya. Ulang tahun pernikahan itu kan diketahui ada adegan suap-suapan.
Ya masa sih orang habis dilecehkan mau menyuapi, kalau aku gitu kan, korban pelecehan itu kan tidak hanya perempuan, laki-laki juga bisa. Kalau aku nih korban pelecehan, ada orang mau ulang tahun, aku suapin, yang ada aku siram pakai kuenya atau apa gitu, dilempar. Tapi kan tidak terjadi sama Putri Chandrawati. Dia diklaim katanya dibopong di tanggal 4 Juli, dia marah dan sebagainya. Tapi tiba-tiba di tanggal 6 itu, di fakta persidangan, semua ajudan disuapi oleh Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. Dan dari persidangan juga sepertinya yang disuapin pertama kali oleh Putri Chandrawati setelah Verdi Sambo adalah siapa? Yes, itu adalah Joshua. Karena pada saat Daden ya, kalau nggak salah, yang ditanya mengenai hal ini, katanya, oke, Verdi Sambo yang nyuapin pertama kali siapa? Bribka Riki, bla bla bla, ada. Terus kalau Putri Chandrawati, hakim tanya, yang nyuapin saya siapa? Aduh, saya lupa yang mulia. Kemudian si Dadennya ada bagian juga dikata, kamu disuapin yang keberapa? Saya juga lupa. Terus apa jangan-jangan kamu nggak disuapin? Putri Chandrawati kemudian tersenyum manis juga di sana. Senyuman itu apakah indikasi orang yang sedang mengalami depresi, kata pengacaranya, atau tekanan batin luar biasa, yang dijadikan salah satu alasan kenapa tidak melaporkan ini ke polisi di Magelang pada saat peristiwa itu, dan juga tidak melakukan visum. Aduh, ngada-ngada aja ya hal-hal ini. Karena bagi aku pribadi, dengan hal yang sudah dilakukan perjuangan EFS dan juga PC, apalagi hanya untuk melaporkan atau buat visum, itu sangat gampang banget menurut aku. Jadi kayaknya nggak masuk akal. Nah, kelemahan undang-undang tidak pidana kekerasan seksual ini terlihat jelas dimanfaatkan oleh timnya EFS dan juga PC. Kami hanya pastikan hukum berlandaskan fakta, bukan asumsi apalagi fitnah. Kami sudah sadar, katanya, kami tidak akan lolos dari hukum, tetapi kami ingin memastikan bahwa semuanya itu berdasarkan fakta, bukan sekedar hoax aja. Yang mana bagian hoaxnya? Kalau seandainya dikatakan bagian hoaxnya mengenai apa ya, kalau dari timnya FS, dari timnya Brigadir Joshua, ya mungkin kayak isu penembak ketiga atau penembak kedua, kan mereka semuanya membantahkan ya. Dari FS mengatakan, saya tidak menembak, saya hanya memerintahkan Richard saja. Kalau memang itu adalah hoax, ya udah dibuktikan saja di pembuktiannya. Begitupun juga sama dengan isu yang bahwa PC diduga juga menjadi penembak ketiga. Walaupun itu tidak masuk dalam surat dakwaan, ya masuk dalam surat dakwaan kan bahwa FS itu adalah penembak keduanya. Terus HP-nya kemana sih? HP-nya Joshua, terus juga laptopnya. Kenapa barang-barang itu semua dihilangkan? Kalau memang ada peristiwa di Magelang, harusnya ditunjukkan aja. Itu akan ngebantu banget buat timnya FS dan juga PC. Karena akan ngeliat tuh bagaimana, kalau orang yang berpikirnya negatif kan, mereka lagi membuat narasi bahwa Joshua itu nggak baik-baik amat. Dia tuh suka melakukan hal-hal yang negatif lah menurut versinya Damson, Susi, bahkan juga Daden. Ada hal-hal seperti itu. Ya, maksudku tinggal ditunjukkan aja dari HP-nya Joshua. Pasti kan dia, kalau dia chatting ke teman-temannya, karena unsur private, pasti ada kata-kata kasar, atau ada video-video aneh, atau ada meme-meme yang nggak jelas. Itu kan harusnya ditunjukkan aja, bisa menjadi salah satu alat bukti menguatkan, wah ternyata memang Joshua itu kepribadiannya ganda, bahkan 3 atau 4 kelebihan lah, multiple personalities. Itu kan juga bisa menjadi petunjuk yang kuat sekali. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan? Karena memang sebenarnya itu tidak ada, hanya diadakan saja. Namanya juga usaha ya, untuk menyelamatkan diri dari pasal 340 pembunuhan berencana, dan mereka berusaha mentwistingnya untuk menjadi pasal yang pembunuhan spontanitas. Kami juga nggak terima ada kesan ada ajudan diistimewakan. Ini adalah keterangan dari Sarma Uli Simangunsong. Mereka berusaha membangun narasi bahwa kan Joshua, kalau dilihat dari keterangannya Reza ataupun juga keluarganya Joshua, mereka tuh menilai bahwa Joshua ini adalah orang yang paling disayangi sama Putri Chandrawati, dengan deretan-deretan fakta yang sudah di persidangan. Misalnya yang paling tinggi menurut aku tingkat validitasnya adalah pada saat Reza diminta oleh Joshua, terus meminta bantuan ke Putri Chandrawati untuk dipindahkan ke Polda Jambi. Menurut aku itu sebuah indikasi memang mereka dekat. Tetapi ini berusaha dibantah dari timnya FS dan juga PC. Berusaha diputarbalikkan fakta. Terus menurut mereka juga, Sarma Uli mengatakan, ini Febri Diansyah juga mengatakan bahwa keterangan Susi dari 3 pemeriksaan di persidangan tentang peristiwa menemukan PC tergeletak di depan kamar itu, saya bisa bilang itu adalah confirm atau nyata. Kalau anak sekarang bilangnya,
wah confirm nih, fix gitu kan ya. Iya memang benar, aku juga setuju untuk peristiwa Putri itu tergeletak. Mungkin itu adalah fakta, aku juga percaya, mungkin 70% tuh aku cenderung percaya ada peristiwa tersebut. Tetapi yang menyebabkan dia tergeletak, apakah itu karena klaimnya mereka Joshua melakukan hal itu? Kok bagi aku pribadi, kalau Joshua melakukan hal itu nggak mungkin, relasi kuasa dia lebih tinggi. Kedua, ngapain juga Joshua melakukan hal seperti itu sama atasannya sendiri, mau cari mati gitu, karena kan dia bergantung masa depannya juga ke atasannya, itu tidak masuk akal. Kalau ada peristiwa itu juga, pasti ada suara kayak banting pintu, kedebak-kedebuk akan kedengeran sama ajudan ataupun juga petugas ART lainnya yang berada di sana. Rumahnya kan kecil, nggak gede-gede amat, jadi lantai 1 ke lantai 2 juga tidak ada penghalang tembok, jadi ada suara apapun juga cukup terdengar, itu tidak masuk akal. Tetapi kita lihat nanti bagaimana mereka membuktikan dengan alat-alat bukti, dengan grand skenario dugaannya yang sedang dan juga sudah dipersiapkan dari timnya, FS dan juga PC. Kita juga harus tahu ya bahwa kuasa hukumnya Baradae kan juga mengatakan dia melihat sekitar sebulan lalu waktu di Barreskrim ada sejumlah anggota ART ya dari timnya FS dan juga PC. Sebelum mereka dilakukan pemeriksaan BAP, itu ada orang yang sedang mengarahkan, kamu nanti berbicara ini ya, kronologinya seperti ini ya. Tetapi sayangnya pengacara Baradae tidak mau menyebutkan namanya siapa karena hal yang wajar. Tidak ada alat bukti yang kuat, ada rekamannya atau fotonya seperti apa. Kalau kasusnya di Teng Monida, Thailand, tentang itu yang buat kalian ikutin, akhirnya kan ada satu lagi tambahan tersangka, itu adalah pengacaranya. Karena pengacaranya juga melakukan kebohongan-kebohongan, mensuggest para tersangka melakukan hal ini dan itu, dan ada alat buktinya, ada rekaman percakapan, dan juga sebuah rekaman di sebuah kafe. Ada alat bukti yang kuat, tetapi kalau yang ini hanya pandangan mata, agak sulit banget bisa ditunjukkan. Terus, peristiwa 21 Juni 2022 tentang video call Joshua dan Vera. Ini Damson ditanya sama kuasa hukumnya FS dan juga PC, Febri Diansa. Damson bilang, tanggalnya saya kurang tahu, tapi Joshua pernah bilang dari tempat dugem dan bilang, pernah nggak kalau ada wanita yang kamu sayangi, tapi tidak kamu anggap, tapi mengajak berdoa sebelum tidur dan membuat kamu menangis. Apa yang berusaha disampaikan oleh Damson ini adalah untuk mengcounter dari pernyataannya dari pernyataannya Vera Simanjuntak ya, yang mengatakan ada adegan dia telepon-teleponan dengan Joshua menangis malam hari itu. Dia ingin memberikan kesan bahwa Joshua itu menangis karena ngerasa bersalah sama perempuan yang mencintai dia, tetapi dia tidak menganggap, bukan karena dia diancam oleh seseorang. Itu yang berusaha di shiftingnya yang saat ini sedang dilakukan di persidangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meyakinkan yang mulia hakim. Ingat, keyakinan yang mulia hakim itu jauh lebih perannya itu penting dibandingkan alat-alat bukti yang ada 5 tersebut. So, kita lihat persidangan nanti seperti apa. Permainan kata, permainan logika akan terus kita asah dalam mengikuti sidang Sambo ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan juga Facebook pageku, Dian Yasa Asmara. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.